kita langsung saja mulai webinar kita hari ini dengan tema Skills Needed for Future Careers ya. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin agak ini ya, mungkin masih agak bingung juga nih, apa skill itu sebenarnya apa sih? Maksudnya skill ini apa in general or even kayak di dunia kerja itu sendiri. Jadi di sini kami juga membawakan sedikit sekilas definisi tentang skill tersebut. Ini kami dapatkan dari Merriam-Webster. Jadi yang pertama yaitu the ability to use one's knowledge effectively and readily in execution or performance. Nah, maksud dari definisi pertama ini adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan secara efektif nih. Nah, biasanya teman-teman kan kalau pas teman-teman belajar dari SD sampai SMA maupun pas saat kuliah, biasanya kebanyakan kita belajar teori nih kan teman-teman. Nah, di sini skill itu sebenarnya adalah representasi dari teori tersebut ke praktek gitu. Jadi misalnya secara teori mungkin teman-teman pernah belajar nih tentang leadership. Ya mungkin kita sudah belajar nih teorinya gimana leadership itu ada tipe apa-apa saja. Nah, skill ini sendiri yaitu kita membawa leadership theory yang udah kita pernah pelajari into practice. Jadi mungkin teman-teman pernah punya pengalaman sebagai leader, mungkin di pas saat kerja kelompok, pas saat kerja project, ataupun pas teman-teman memimpin organisasi teman-teman gitu ya. Nah disinilah kita bisa melihat skill itu bagaimana skill itu bisa dipakai gitu. Jadi dari teori ke praktek. Gitu. Lalu untuk definisi keduanya, jadi a learn power of doing something competently, a develop attitude or ability. Jadi ini adalah lebih kayak kekuatan yang telah kalian pelajari. Sebenarnya definisi pertama dan kedua ini kurang lebih membawa bobot yang sama gitu ya. Tapi yang kedua, definisi kedua ini lebih terfokus ke bakat atau kemampuan yang teman-teman punya. Mungkin karena seperti yang kita tahu ya, memang ada beberapa orang di dunia ini yang memang punya bakat, misalnya sebagai leader ya, tapi tidak memungkiri juga bahwa bakat leadership ini cuma bisa cuma untuk orang-orang yang punya bakat natural aja yang bisa jadi leader. Tapi seseorang yang tidak punya bakat sebagai leader pun bisa belajar dan juga menjadi leader yang baik ke depannya. Gitu. Jadi mungkin sekilas tentang definisi untuk skills itu sendiri ya teman-teman, supaya teman-teman mengerti lebih baik maksudnya skills ini di sini apa gitu untuk konteks webinar pada hari ini. Jadi selanjutnya kita akan membahas, jadi sekarang kita sudah tahu skills itu apa ya, maksudnya definisi dari skills itu apa dan bagaimana cara kita mengapply skills tersebut dalam praktek ya teman-teman di sini. Nah sekarang kita ingin membahas nih seberapa penting sih skills ini. Nah ini pertanyaan yang mungkin agak sulit ya mungkin untuk beberapa orang. Mungkin kayak teman-teman boleh juga membalas nih di chat box yang ada di sini. Mungkin menurut teman-teman, menurut perspektif teman-teman tuh gimana nih, seberapa penting sih skills itu sendiri bagi teman-teman? Mungkin boleh juga langsung dijawab di chat box ya. Oke, jadi apa? Oke, jadi menurut World Economic Forum, skills ini sebenarnya sangat penting. Jadi untuk presentasenya sendiri, sekitar 50% dari employees yang ada di dunia ini akan membutuhkan, akan perlu melakukan reskilling nih sebelum tahun 2025. Nah, kenapa data ini kayak relevan di sini? Di sini kita bisa lihat bahwa reskilling aja sebenarnya dibutuhkan sekali ya teman-teman, karena dengan perkembangan teknologi yang pesat nih, kita juga bisa melihat kan bagaimana dalam beberapa tahun terakhir ini gimana perkembangan teknologi, mungkin bagi teman-teman yang mengikuti perkembangan iPhone, biasanya tiap tahun kan ada tuh iPhone yang terus keluar ya tiap tahunnya. Nah itu juga salah satu bukti bahwa perkembangan teknologi yang pesat itu tidak dapat dipungkiri lagi. Dan disinilah dimana kita juga harus beradaptasi nih teman-teman. Jadi
skills yang lama yang mungkin sekarang kita punya tuh mungkin saja di masa depan tidak begitu diperlukan lagi gitu teman-teman, karena ada shift nih dari apa, karena teknologi semakin maju dan juga dengan teknologi yang semakin maju dan juga semakin banyak jumlah orang yang akan lulus kan, seperti yang kita bisa tahu tiap tahun kita selalu ada makin banyak ya mahasiswa juga yang baru lulus, dan kompetisinya juga makin lumayan bisa dibilang semakin ketat gitu teman-teman. Jadi di sini reskilling ini penting juga. Mungkin mungkin sebenarnya ini tidak berlaku saat ini ya. Mungkin teman-teman merasa dengan skill yang teman-teman punya saat ini mungkin sudah cukup. Tapi ke depannya reskilling ini sebenarnya diperlukan sekali teman-teman. Jadi kita tidak boleh hanya puas dengan skill yang kita punya saat ini, tapi kita juga harus terus-menerus mengembangkan diri kita. Mungkin ada skill-skills yang kita belum yang kita belum kuasai, yang kita perlu kuasai ke depannya, mungkin untuk personal development yang lebih baik, mungkin saja untuk karir yang lebih baik. Kita kan tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi akan lebih baik jika kita mempersiapkan diri untuk tetap terbuka dengan hal-hal baru, dan juga tetap belajar juga untuk skill-skill yang yang nanti ke depannya juga akan lebih relevan gitu teman-teman. Oke, jadi saya melanjutkan sedikit di sini. Oke, sebentar ya. Oke, mohon maaf agak sedikit lagi. Oke, jadi lanjut dari pembahasannya tadi, kita juga sudah bisa melihat mengapa skill itu pentingnya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi pertumbuhan teknologi ini pesat sekali ya teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui dengan adanya perkembangan teknologi dan juga inovasi yang terus-menerus terjadi. Nah, pertumbuhan teknologi yang pesat ini sebenarnya mendorong perubahan lingkungan kerja menjadi tech-driven. Kalau misalnya nanti akan saya jelaskan jabarkan lebih lanjut di slide selanjutnya ya. Kalau misalnya teman-teman ingat mungkin sekitar 10, 20, 30 tahun yang lalu itu kan pekerjaannya lebih kayak ke paper base ya, kayak semuanya pakai dokumen, semuanya pakai kertas, terus masih kurang gitu menggunakan komputer ya, seperti yang kita tahu. Tapi lama-kelamaan karena pertumbuhan teknologi yang pesat ini, nah kita workspace itu terus mengikuti juga perkembangan zaman ini. Jadi mulai adaptasi dengan menggunakan dulunya mungkin mesin ketik ya, terus beradaptasi menggunakan komputer, dan sekarang mungkin dengan adanya internet semuanya jadi lebih mudah ya di sini teman-teman. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa lingkungan kerja selalu ada perkembangan di lingkungan kerja ini teman-teman. Jadi secara personal juga kita harus beradaptasi nih dengan perkembangan teknologi dan juga perubahan lingkungan kerja di sini. Nah, satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui juga, karena dua hal ini, jadi pertumbuhan teknologi yang pesat dan juga perubahan lingkungan kerja yang menjadi tech-driven. Ini juga salah satu penyebab disrupsi inovasi. Jadi disrupsi inovasi ini adalah inovasi. Jadi dari hal-hal yang konvensional itu kita melakukan sebuah inovasi sehingga yang konvensional ini seakan-akan sudah tidak relevan gitu. Mungkin teman-teman familiar kan dengan Gojek, Uber gitu ya. Kalau misalnya kita ambil contoh dari Uber nih. Nah, Uber itu sebenarnya kan sebuah penyedia layanan ya, penyedia service gitu untuk untuk kayak jasa antar jemput gitu lah ya istilahnya, atau mungkin orang-orang lebih familiar dengan kayak taksi online istilahnya. Jadi sebelum ada Uber, kita kan biasanya kayak panggil taksi sendiri, mungkin panggil langsung di pinggir jalan, ataupun langsung kayak telepon gitu kan ya ke operatornya, nanti operatornya tinggal mengirimkan mobilnya ke kita, ke posisi kita gitu. Nah, dengan adanya Uber ini, kita kan tinggal
apa ya, menggunakan suatu aplikasi di smartphone kita, dan kita tinggal pilih nih kayak, oh kita sekarang di posisi A, terus kayak kita mau ke posisi B. Nanti lewat aplikasi tersebut kita bisa langsung pesen nih, nanti mobil Ubernya tinggal datang dan jemput kita, ngantarin kita sampai tujuan gitu. Nah disinilah dimana disrupsi ini terjadi gitu. Jadi dari hal yang sangat konvensional, yang sangat normal bagi semua orang pada zaman itu, dengan adanya disrupsi dari Uber ini, kita bisa melihat seberapa efektif dan seberapa efisien juga kan ya, dengan adanya Uber semuanya menjadi lebih mudah lah ya, kayak tinggal langsung ambil smartphone, tinggal order, habis itu tinggal bayar, sudah kelar kan. Jadi kayak dengan disrupsi inovasi ini kayak membuat istilahnya membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah lah ya gitu. Oke. Terus kalau misalnya teman-teman lihat juga di grafik yang di sebelah kanan sini, di sini kita bisa lihat bagaimana teknologi itu mempengaruhi employment secara general. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini kan ada bagian employment di sektor-sektor yang lama dan juga sektor-sektor baru. Nah, dengan perkembangan teknologi yang pesat, teman-teman, tidak dipungkiri juga sektor-sektor baru akan bermunculan, kayak misalnya e-commerce yang lagi booming-boomingnya kan, kayak beberapa tahun belakangan, fintech, tech industry itu termasuk sektor-sektor yang lumayan baru ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan sektor-sektor yang sudah ada. Dan ini dengan adanya sektor-sektor yang baru ini juga membuat demand untuk skills yang lebih relevan itu lebih meningkat gitu teman-teman. Jadi dengan adanya pembukaan lapangan pekerjaan di sektor-sektor yang baru ini, tentu saja ada skill-skill tertentu yang kita harus ada gitu, yang mungkin yang mungkin di sektor yang lama itu kurang begitu relevan gitu kan ya. Jadi orang-orang mungkin sering bilang ya kayak lapangan pekerjaan kok rasanya kayak makin berkurang, padahal sebenarnya itu lapangan kerja bertambah banyak loh teman-teman. Karena dengan adanya pertambahan di sektor baru di sini, kita juga bisa melihat bahwa peluang ataupun opportunity itu sebenarnya bertambah banyak. Namun ini juga meskipun opportunity-nya bertambah banyak, skills yang dibutuhkan juga makin banyak nih teman-teman. Jadi mungkin bisa dibilang kompetisinya juga kan makin makin tinggi lah ya, makin ketat gitu istilahnya. Oke, jadi sekilas juga mengenai seberapa pentingnya skills untuk untuk di masa ini teman-teman. Sebelum kita lanjut lagi ke bagian skills-skillsnya, mungkin ini sebenarnya sudah saya jabarkan juga ya tadi sedikit. So di sini kita mau flashback sedikit mengenai kayak transformasi di tempat kerja ya. Mungkin mungkin di tahun 70-an sampai 90-an, mungkin kebanyakan teman-teman belum lahir ya. Mungkin dari generasi generasi sebelum teman-teman, mungkin teman-teman juga pernah perhatikan dari acara sitkom yang agak lama gitu ya, biasanya ada kelihatan di sini. So pada pada tahun 70-an sampai 90-an kebanyakan karyawan itu kerjanya di cubicle office. Jadi kayak dibatasi partisi gitu ya per orangnya, dan juga tiap-tiap karyawan di sini di encourage untuk kerja secara independen. Ini juga di reflect oleh oleh ruangan kerjanya itu sendiri, karena kan dibatasi satu orang gitu kan, jadi tendensinya gitu jadi lebih independen gitu, jadi satu orang punya kerjanya sendiri, satu orang punya kerjanya sendiri gitu. Dan juga pada masa ini pekerjaannya kebanyakan dilakukan secara manual ya, menggunakan hard copy dokumen, mungkin menggunakan mesin tik, dan juga itu tahun-tahun ini awal-awal juga mulai banyak penggunaan komputer, tapi masih belum common lah ya, masih belum awam gitu untuk dipakai untuk komputernya. Nah,
Kalau misalnya kita bandingkan tahun 70-an dan tahun 70-an sampai tahun 90-an dengan tahun 2000-an sampai sekarang nih untuk tempat kerjanya teman-teman. Sebenarnya kalau kurang lebih tahun 2000-an sampai sekarang nih setting office-nya agak beda ya teman-teman. Jadi kayak lebih open gitu. Jadi dalam satu ruangan itu kayak ada beberapa orang yang bisa kumpul pada saat satu waktu gitu. Jadi lebih lebih encourage untuk mengadakan collaboration. Kalau misalnya teman-teman bandingkan dengan yang periode sebelumnya itu kan lebih kayak satu orang kerjanya independen gitu ya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa dari settingan workspace-nya sendiri itu sudah berubah banyak ya. Dan di sini juga kolaborasi sebenarnya terjadi banyak sekali. Jadi mungkin teman-teman yang kalau dari periode sebelumnya kerjanya independen, terus sekarang kerjanya lebih kayak kolaborasi. Mungkin mungkin sebagai contoh aja kayak saya kan sekarang di human resource nih. Nah, saya juga ada nih project mungkin project untuk dashboard HR, dan ini saya juga kerjasama bareng dengan tim business intelligence di Bukit Pisah sendiri gitu. Jadi dengan workspace yang sekarang ini lebih memudahkan untuk berkolaborasi gitu teman-teman, dan juga dengan adanya internet di mana-mana ya, kan zaman sekarang udah mau 5G ya, mungkin di beberapa tempat sudah ada fasilitas 5G. Jadi dengan adanya internet ini juga memudahkan sih untuk semua orang supaya bisa berkomunikasi dengan lebih efektif dan juga efisien, dan juga memudahkan kita untuk menyelesaikan kerjaan kita gitu. Oke. Dan juga ini walaupun di sini tertulisnya masa depan ya teman-teman, tapi sebenarnya ini sedang terjadi saat ini sih ya. Kan apalagi dengan adanya pandemik saat ini ya, biasanya karyawan dirumahkan gitu, mungkin kerja dari rumah, WFH gitu ya, ataupun remote working, mungkin dia karyawannya bisa kerja dari rumah, bisa kerja dari manapun. Saya sendiri sebenarnya juga sedang remote working ya, dengan beberapa teman-teman di Bukit Vista juga. So remote working sekarang sudah menjadi common sense gitu teman-teman. Jadi dengan adanya internet juga yang mempermudah kita untuk berkomunikasi, dan dengan fleksibilitas juga yang kita punya dengan adanya remote working ini, kita juga akan mempertanyakan apakah kedepannya kita akan masih bekerja dari office, apakah WFO masih akan berlaku, apakah apakah gedung office itu akan masih digunakan lagi gitu lah, apakah masih akan relevan atau tidak gitu kan. Itu sebenarnya pertanyaan yang belum bisa saya jawab saat ini, tapi mungkin kedepannya kita akan lihat ya apa yang akan terjadi begitu. Oke. Sebentar ya. Iya, jadi itu ini untuk bagian transformasi tempat kerjanya. Oke, jadi Nah, jadi setelah kita intermezzo sedikit mengenai apa itu skills, mengapa skills itu penting, dan bagaimana kita bisa lihat perkembangan teknologi, perkembangan workspace itu sendiri dapat mempengaruhi skill-skill yang teman-teman butuhkan. Nah, kita sampai nih pada bagian skills apa sih sebenarnya yang teman-teman akan butuhkan ke depannya gitu. Jadi mungkin sebenarnya ada dua bagian ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah thinking skills, dan yang kedua itu adalah attitude skills. Jadi mungkin kita bisa go through this satu-satu ya in this case. Oke. Jadi untuk thinking skills sendiri ada beberapa ada 6 poin sih di sini ya yang saya akan bahas. Jadi ada beberapa poin juga yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi yang pertama itu kreativitas. Nah, kreativitas ini sebenarnya tidak terbatas hanya untuk orang-orang yang bekerja di bidang kreatif. Mungkin kayak
orang yang bekerja di bidang digital art, mungkin orang yang bekerja di bidang fotografi, videografi, enggak cuma sebatas di situ. Jadi kreativitas ini penting sekali teman-teman. Jadi dengan menjadi seseorang yang kreatif, kita bisa mengeluarkan ide-ide baru nih. Mungkin saja, ada cara berpikir yang lebih efektif dan lebih efisien, yang out of the box gitu teman-teman. Dan juga dengan kreativitas sendiri kita bisa berinovasi nih. Misalnya kita mau mengeluarkan produk baru nih untuk mungkin misalnya dari Bukit Vista mau keluarin produk baru. Nah, apa saja sih yang akan kami keluarin? Itu akan skill creativity ini akan sangat penting gitu teman-teman untuk menentukan produk apa aja sih yang akan Bukit Vista keluarkan selanjutnya, mungkin service apa yang bisa kami provide juga selanjutnya ke depannya gitu, mungkin bagi bagi stakeholder kita gitu. Jadi kreativitas nggak cuma sampai di situ, tapi juga dari segi problem solving teman-teman. Jadi problem solving itu sebenarnya kan penyelesaian masalah gitu, tapi tidak, problem solving ini sebenarnya tidak hanya terbatas untuk untuk kayak masalah atau solusi tertentu saja. Jadi nggak cuma mesti solusi yang misalnya tertulis di textbook gitu kan ya, tertulis di jurnal, mungkin di jurnal gitu kan ya. Tapi dengan adanya kreativitas ini kita bisa saja mengeluarkan ide baru gitu. Mungkin sesuatu yang tidak ada di textbook gitu loh. Jadi yang ideas yang out of the box, yang unconventional, tapi sebenarnya itu secara logical it makes sense gitu loh buat kita untuk melakukan untuk mengeluarkan solusi yang seperti ini gitu. Jadi mungkin itu sedikit tips juga untuk lebih banyak mengenai skill kreativitas ini. Jadi skill ini sebenarnya bisa dikembangkan melalui banyak hal sih teman-teman. Jadi nggak cuman lewat kayak misalnya di bidang kayak gambar-gambar, videografi, and all those things. Tapi kreativitas juga bisa datang dari critical thinking, bisa datang dari EQ, bisa dari mana saja sebenarnya teman-teman kreativitas itu. Lalu selanjutnya kita ada EQ, kecerdasan emosional. Nah, mungkin teman-teman dulu mungkin zaman sekolah dulu ya, mungkin SD, SMP, atau SMA, mungkin pernah mengikuti yang namanya IQ test. Nah, oke, jadi EQ ini, kalau IQ kan lebih fokus ke intelligence quotient ya, tapi kalau EQ ini lebih fokus ke emosi. Jadi, bagaimana kita mengerti dan juga memanage emosi kita sendiri, dan bagaimana kita bisa mengerti dan menginfluence emosi dari orang lain, teman-teman. Jadi seseorang dengan level EQ yang tinggi itu biasanya tanda-tandanya tuh memiliki empati yang tinggi, memiliki integritas, dan juga dia adalah seseorang yang bekerja dengan baik dengan orang lain gitu, karena dia memiliki nilai EQ yang tinggi gitu. Jadi EQ ini juga mengarah ke bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita, teman-teman. Jadi apalagi kalau misalnya kita sedang dilanda banyak pressure gitu ya, misalnya deadline project yang udah makin dekat, terus mungkin berkomunikasi dengan team member, mungkin team membernya agak susah dihubungi, itu kan agak agak memberi pressure juga kan ya, dengan deadline yang sudah semakin dekat gitu. Dan juga nggak cuma itu, tapi EQ juga kita bisa melihat seberapa tahan kita seberapa tahan tingkat emosi kita juga dari ketika kita menghadapi kegagalan. Kayak misalnya kita ada project, tapi projectnya itu somehow kayak gagal gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan dengan kegagalan itu sendiri? Apakah kita akan terus kayak feel bad about it? Apakah kita akan terus blaming ourselves, nyalain diri kita sendiri? Oh, ini proyeknya gagal gara-gara aku nggak melakukan A, B, C, D gitu.
ataukah kita akan belajar dari kesalahan itu dan juga bangkit kembali gitu loh teman-teman. Jadi dari situ EQ juga bisa terlihat dari situ teman-teman. Oke, itu untuk dari sisi EQ itu sendiri. Selanjutnya ini sebenarnya lumayan menarik nih, diversity intelligence. Jadi diversity ini kan sebenarnya keberagaman gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga kan, di Indonesia sendiri kan terdiri dari berbagai jenis, berbagai ragam suku, ras, bahasa, agama, dan sebagainya kan ya. Nah, di tempat kerja juga dengan demikian teman-teman. Jadi workplaces itu semakin lama semakin diverse dan semakin terbuka. Mungkin saja suatu saat di perusahaan teman-teman nanti di masa depan, teman-teman mungkin bekerja bersama dengan orang Australia, mungkin bekerja sama dengan orang Jepang. Tidak ada yang tahu ya bagaimana itu nanti ke depannya. So ini penting sekali teman-teman, karena kita juga perlu menghargai diri kita dan juga menghargai orang lain di sini. Nah, menghargai orang lain, jadi kita tidak boleh, sebaiknya tidak menjadi orang yang terlalu tertutup juga. Maksudnya apa ya? Dengan adanya dengan adanya perbedaan ini antara kita dan orang lain, kita juga jangan terlalu memaksakan culture kita gitu ke orang lain. Karena ini juga ini sebenarnya topik yang agak sensitif mungkin untuk beberapa orang ya. Tapi ini penting sekali teman-teman, supaya teman-teman juga bisa menghargai orang lain dengan pendapat yang berbeda dengan teman-teman, mungkin dengan ras, suku, agama, bahasa, ataupun budaya yang berbeda dengan teman-teman. Dan di sini teman-teman juga bisa belajar mengenai respect itu sendiri. Jadi kalau teman-teman respect dengan diri sendiri dan juga orang lain tentu akan respect juga dengan teman-teman. Gitu. Oke, itu untuk bagian diversity intelligence. Selanjutnya, penilaian dan pengambilan keputusan. Jadi ini decision making. Nah, decision making ini sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi mungkin simple ya, terlihat simple. Tapi sebenarnya ada beberapa step juga yang sebaiknya dilalui. Nah, jadi mungkin step yang pertama itu menentukan masalahnya gitu. Jadi mungkin saya boleh ambil contoh ya, mungkin dari arrangement dari webinar ini, misalnya nih defining the problem. Misalnya sekarang kita ada problem nih. Defining the problem. Untuk mengadakan kita menemukan sebuah problem bahwa mungkin ini sebagai contoh saja ya. Mungkin mahasiswa-mahasiswi yang sedang berkuliah di UNER saat ini masih merasa kurang siap nih ke depannya akan menjadi apa, akan bekerja di bidang apa, terus masih bingung nih akan skill-skill apa yang dibutuhkan. Nah, di situ kita bisa melihat nih bahwa problemnya sudah ada. Lalu hal selanjutnya yang perlu dilakukan itu adalah mencari informasi dan juga mencari data. Mungkin bisa saja lewat survei, mungkin saja bisa lewat cara-cara lainnya. Jadi kita mengumpulkan data, apakah benar ini adalah sebuah problem, apakah benar pernyataan rumusan masalah ini benar gitu. Terus juga kita juga mencari-cari cross check juga dengan data yang ada, apakah problem ini relevan atau enggak. Nah, setelah itu mungkin kita bisa mengembangkan dan juga menilai nih ide-ide apa yang mungkin bisa di consider. Kayak misalnya nih kita menemukan data bahwa mungkin mahasiswa di sini agak kurang yakin nih dengan skill-skill apa yang dibutuhkan. Mungkin mereka masih bingung bagaimana menghadapi job interview dan sebagainya gitu kan. Nah, nanti di sini kita lihat nih berdasarkan beberapa pilihan yang kita ada di sini. Pilihan mana ini yang paling oke? Mungkin pilihan satu pros-nya sekian,
pros-nya sekian, pilihan kedua pros-nya sekian, cons-nya sekian. Nah, dari situ kita tinggal memilih nih pilihan yang paling baik. Jadi best possible option di sini berdasarkan pros and cons yang sudah ada di masing-masing pilihannya tersebut. Nah, setelah kita mengambil keputusan tersebut, lalu kita lanjut ke bagian planning dan juga execution-nya. Jadi setelah kita tahu setelah misalnya kita sudah memilih nih, mungkin kita perlu mengadakan webinar tentang skills nih. Nah, baru habis itu di planning deh acaranya maunya kapan, kira-kira acaranya kapan, kira-kira acaranya kapan, timingnya kapan, terus siapa nih yang perlu kita undang gitu. Jadi itu termasuk di bagian planning dan juga eksekusinya ya. Dan juga satu hal terakhir yang mungkin kadang beberapa orang terlupakan, yaitu follow up action. Jadi setelah decision-nya sudah diambil nih, setelah planning execution-nya udah selesai. Terus langkah selanjutnya apa? Follow up action-nya apa? Apakah problemnya terselesaikan? Apakah purpose dari webinar ini tersampaikan ke teman-teman audiens? Nah, dari situ kita juga perlu tahu nih, mungkin bisa diketahui melalui feedback session gitu ya, mungkin habis teman-teman mengisi kuesioner nanti di akhir acara. Nah, nanti tim tim eventnya akan juga menilai lagi nih follow up action-nya bagaimana berdasarkan survei ataupun data-data yang telah teman-teman submit di feedback form-nya gitu. Oke, jadi itu mungkin penjelasan lebih lanjut ya mengenai step-step untuk decision making itu sendiri. Oke, selanjutnya ini complex problem solving. Complex problem solving ini sebenarnya salah satu extension dari decision making itu sendiri. Jadi berkaitan juga dengan dengan contoh yang tadi barusan saya jabarkan. Jadi setelah eventnya kita kayak mengevaluasi nih, apakah ini benar-benar menyelesaikan masalah nih. Jadi tadi rumusan masalahnya kan mungkin mahasiswa-mahasiswi UNER masih agak kurang yakin nih skill-skill apa saja nih yang mereka perlu perlu kembangkan kan. Nah setelah acara ini kita juga perlu memastikan apakah ada impact tertentu untuk audiens, untuk teman-teman yang hadir pada webinar siang hari ini. Apakah kalian menerima impact dari webinar ini? Apakah webinar ini membantu teman-teman untuk mengerti lebih baik lagi tentang skill-skills yang teman-teman perlukan gitu. Jadi complex problem solving ini sebenarnya tidak hanya berhenti setelah setelah problemnya solve gitu, tapi impact-nya setelah itu apa? Dan juga nanti ke depannya bagaimana? Apakah nanti circumstance-nya apakah nanti berubah atau tidak? Itu juga akan masuk dalam konsiderasinya sih teman-teman untuk complex problem solving. Oke. Dan juga bagian terakhir untuk thinking skills, jadi berpikir analitis dan kritis. Nah, di sini seperti yang jabarkan juga ya di slides-nya. Jadi analytical and critical thinking. Nah, ini sebenarnya sangat penting teman-teman. Tidak hanya dalam konteks dalam pekerjaan saja, tapi saya rasa pas teman-teman kuliah juga teman-teman perlu melakukan ini karena critical thinking itu sebenarnya sangat fundamental sih kalau menurut saya. Jadi bagaimana kita merumuskan masalah, bagaimana kita melakukan riset, bagaimana kita menggunakan data, bagaimana kita menggunakan bagaimana kita membuat keputusan dengan berdasarkan bukti-bukti tertentu. Kayak misalnya tadi contohnya pas misalnya kita mau merencanakan nih webinar, kan sudah rumusan masalahnya sudah ada, proposed solution-nya juga sudah ada. Nah, kita juga perlu memikirkan nih, kira-kira hari apa nih yang paling tepat kan ya untuk webinarnya. Mungkin kita bisa lihat dari
acara-acara kita sebelumnya, oh mungkin hari Kamis kayaknya lebih bagus deh. Tapi kenapa nggak Sabtu atau Minggu? Oh mungkin Sabtu Minggu ya mahasiswa kan lagi libur, lagi santai, mungkin nggak kurang tertarik gitu kalau misalnya ikut webinar. Dan sementara kita lihat di data-data sebelumnya, ini webinar di hari Kamis yang paling banyak partisipasinya, yang jumlah audiensnya tuh paling banyak gitu. Nah, makanya dari situ kita bisa membuat sebuah hipotesis juga bahwa kalau misalnya kita mengadakan webinar di acara kalau misalnya kita merencanakan webinar ini di hari Kamis, maka ada kemungkinan bahwa jumlah audiens yang akan datang akan lebih banyak kalau misalnya dibandingkan dengan hari-hari yang lain gitu. Jadi dari situ kita juga bisa melihat bagaimana kita bagaimana proses decision making itu sendiri dan juga dikonekin dengan critical thinking gitu teman-teman. Jadi ini sebenarnya 3 skill yang di sebelah sini itu sebenarnya terhubung satu sama lain gitu. Jadi dalam mengambil keputusan juga harus based on data gitu, based on evidence gitu. Evidence yang benar-benar konkret, yang benar-benar nge-support gitu decision yang kita ambil gitu. Oke, mungkin itu sedikit lebih banyak mengenai thinking skills. Selain thinking skills, kita juga ada nih attitude skills. Jadi di sini ada beberapa juga yang teman-teman mungkin bisa menjadikan referensi juga. Yang pertama yaitu resilience. Resilience ini maksudnya adalah daya tahan. Mungkin agak mirip konsepnya dengan EQ tadi ya di thinking skills. Jadi di sini seberapa tahan nih teman-teman akan apalagi akan pressure gitu. Kalau misalnya project kalian kurang memuaskan, mungkin resultnya kurang memuaskan, apa yang akan kalian lakukan setelah itu? Apakah kalian akan akan menyalahkan diri kalian? Apakah kalian akan akan melakukan kayak terlalu, bisa dibilang terlalu terbelenggu, mungkin istilah tepatnya mungkin ya, akan kesalahan kalian itu akan sebenarnya itu bukan, kalau dari saya sendiri saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan itu, tapi apa yang teman-teman bisa lakukan di sini adalah untuk bertanya lagi gitu, apa sih yang bisa saya lakukan lebih baik ke depannya kalau misalnya saya mengerjakan project ini lagi, apa saja sih yang kurang lancar di project ini, mungkin ke depannya saya bisa mengimprove lagi supaya menjadi lebih baik. Mungkin di bagian planningnya agak agak messy, mungkin bisa dibikin lebih baik lagi gitu. Jadi dari situ kita juga bisa belajar juga dari kesalahan kita gitu. Jadi fail fast gitu istilahnya. Oke, selanjutnya adalah leadership. Jadi kepemimpinan ini sendiri mungkin teman-teman juga pernah belajar ya secara teori maupun secara praktek, mungkin di organisasi, mungkin di project, kerja kelompok dan sebagainya ya. Nah, kepemimpinan ini penting sekali teman-teman, karena kita kan memanage sebuah tim ya, maksudnya memanage beberapa orang at the same time gitu ya. Dan ini seseorang yang mempunyai leadership skills yang bagus, ideally skill komunikasinya oke, karena dia harus berkomunikasi dengan orang-orang di timnya kan ya, dan dan memastikan bahwa tujuan dan juga purpose dari tim ini tercapai gitu. Mungkin tujuan dari organisasi, mungkin tujuan dari project itu tercapai gitu. Jadi leadernya di sini adalah seseorang yang memastikan semua orang itu berada di jalan yang benar. Ya, make sure everyone is on the right track gitu. Dan juga seorang leader ideally harus bisa memotivasi tim membernya. Mungkin tim membernya merasa kayak stuck gitu pas ngerjain project, mungkin resultnya nggak kelihatan. Nah, seorang leader yang baik itu dapat memberikan encouragement, memberikan motivasi ini supaya
tim membernya ini dapat melakukan hal yang lebih baik lagi. Mungkin bisa juga memberikan kayak coaching, mentoring session juga kalau diperlukan. Gitu. Oke, next attitude skills yaitu active learning. Sebenarnya active learning ini saya rasa kita wajib sih melakukannya karena belajar itu tidak hanya di sekolah teman-teman. Jadi bahkan hidup ini like life in general we also kayak learn how to do it gitu. Kayak misalnya kayak misalnya kita baru aja mulai kerja nih. Oh gimana nih? Karena kita kan baru mendapat nih misalnya baru mulai mendapatkan kayak supply gaji nih. Nah, kita juga belajar nih gimana memanage uang, gimana memanage gajinya, income-nya. Mungkin dibagi-bagi gimana pembagiannya saya juga kurang paham ya bagaimana teman-teman akan melakukannya. Nah, di sini kita juga belajar nih gimana budgeting, gimana menekan supaya pengeluarannya tidak lebih besar daripada pendapatan gitu ya. Jadi sebenarnya selama kita berada di dunia ini juga kita selalu melakukan active learning gitu teman-teman. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman untuk selalu terbuka dengan selalu terbuka untuk belajar hal-hal baru dan juga ada juga banyak platform yang menyediakan opportunity juga kalau misalnya teman-teman mau belajar, mungkin bisa lewat online video ataupun kayak misalnya teman-teman ikut online courses gitu, itu kan banyak ya tersedia. Mungkin teman-teman tahu lebih banyak daripada saya. Active learning ini adalah salah satu attitude skills yang menurut saya penting sih di sini. Iya. Maaf, mondok. Iya. Oke, selanjutnya tech savvy. Kan maaf kok anggaran loh. Tech savvy ini sebenarnya lumayan common sense ya, seperti yang kita bisa lihat. Jadi tech savvy ini maksudnya adalah kita terus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi karena ya memang teknologi kan akan terus berkembang ya teman-teman. Jadi kita juga harus setidaknya update gitu kayak supaya kita juga bisa beradaptasi dengan mudah nanti ke depannya. Kalau misalnya kalau misalnya nih kita cuma puas aja kalau misalnya kita sudah menguasai Windows XP, padahal Windows ya selanjutnya kan ada Windows Vista, Windows 7, Windows 10 gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita cuma stuck di situ saja ya bagaimana mau berkembang gitu istilahnya teman-teman gitu. Oke. Kedua dari yang terakhir innovation. Jadi berinovasi atau menerima perubahan. Nah ini sebenarnya juga terkoneksi dengan tech savvy dengan poin yang sebelumnya. Jadi inovasi ini sendiri juga berhubungan dengan kreativitas dari teman-teman ya. Jadi seberapa bisa kita menerima perubahan, seberapa open we are to change, seberapa adaptable juga, seberapa bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya inovasi itu sendiri kan tujuannya untuk mengambil opportunity ya, mungkin ada opportunity di sini, di sana, dan inovasi itu kita bisa membuat opportunity, kita bisa mengambil chance itu, dan juga kita bisa mengimprove efisiensi, mungkin dari cara kerja yang sekarang kita bisa buat jadi lebih efisien, mungkin yang dulunya kerja di kantor, sekarang kita kerjanya di rumah, remote working gitu. Itu adalah salah satu contoh inovasi juga sih sebenarnya, teman-teman. Oke. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yaitu interpersonal communication. Nah, karena pada dasarnya manusia kan makhluk sosial ya teman-teman. Jadi ya bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga berkomunikasi kan dengan orang lain, mungkin dengan orang-orang di rumah, mungkin orang-orang di kampus ataupun di lingkungan lainnya. Dan ini biasanya dibilang dengan istilah lainnya yaitu people skills nih teman-teman. Jadi skill-skill kayak misalnya leadership, skill-skill misalnya seperti teamwork, seberapa bisa kita kerjasama dengan orang lain, seberapa tanggung jawabnya kita, seberapa how dependable we are to like the other person, itu juga termasuk. Jadi ini juga salah satu skill yang diperlukan untuk kita
mengekspresikan diri kita sendiri juga. Nggak cuma mengekspresikan diri kita sendiri, tapi juga ke orang lain juga. Gitu. Oke, jadi kurang lebih itu sedikit banyak mengenai skill-skills yang teman-teman perlukan. Oke, sekarang mungkin pertanyaannya, oke, mohon maaf ya. Oke, sorry. Oke, mungkin karena kita sudah tahu nih skill-skill apa saja nih yang teman-teman akan perlukan nih mungkin ke depannya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan skill-skill tersebut? Nah, sebenarnya ada beberapa cara nih teman-teman. Kayak sebenarnya tidak hanya terbatas pada 3 cara ini. Namun yang akan saya jabarkan ya saat ini 3 cara ini. Yang pertama yaitu online course. Jadi saat ini saya rasa sudah banyak ya platform yang menyediakan online course yang free juga, yang berbayar bisa juga. Mungkin teman-teman juga bisa mulai belajar dari online course sendiri, mungkin dari Coursera, mungkin dari EDX, ataupun FreeCodeCamp. Sebenarnya ada banyak sekali online course yang tersedia dan gratis juga in a way. Nah, teman-teman perlu membuka juga teman-teman sendiri mungkin pengen belajar apa gitu, mungkin pengen belajar programming, mungkin bisa ke FreeCodeCamp. Kalau misalnya mau belajar skill-skill lain, mungkin bisa ada platform lain yang lebih cocok gitu. Jadi platformnya juga bisa disesuaikan dengan teman-teman sendiri enaknya di mana. Gitu. Lalu yang selanjutnya ada juga lewat bootcamp. Saya rasa di Indonesia sendiri ada beberapa bootcamp juga ya yang tersedia. Misalnya kayak Rakamin, Dibimbing, Purwadika, ataupun penyedia bootcamp-bootcamp lainnya. Jadi kalau di bootcamp ini biasanya teman-teman akan belajar secara intensif selama beberapa bulan mengenai skill-skill tertentu, kayak misalnya skill-skill menjadi seorang data science, data scientist, ataupun menjadi digital marketing, ataupun role-role lainnya. Itu kalau teman-teman berminat bisa banget kalau misalnya teman-teman pengen ikut belajar melalui acara bootcamp seperti ini. Nah, cara yang ketiga yaitu magang sebenarnya. Jadi magang ini ketika teman-teman mengikuti magang ya, sebenarnya ini adalah salah satu cara saya rasa salah satu cara paling efektif kalau misalnya mau belajar banyak, karena teman-teman juga meng-apply teori into practice gitu pas magang gitu kan. Jadi skill-skill yang sudah teman-teman pelajari secara teori dapat dituangkan langsung secara praktek gitu. Dan juga selama magang teman-teman juga bisa banget belajar hal baru, mungkin ada skill-skill yang teman-teman belum pernah pelajari, terus pas magang memang teman-teman tertarik untuk belajar ataupun memang diperlukan untuk belajar. Jadi magang itu sebenarnya 2 arah. Jadi tidak cuma dari kontribusi dari mahasiswa magang ke perusahaan, tapi juga dari perusahaan ke mahasiswa. Jadi magang itu sebenarnya 2 arah juga, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal magang nih, teman-teman. Sebenarnya kita punya sesuatu yang menarik nih. Jadi di Bukit Vista, kami saat ini sedang membuka lowongan magang nih di posisi tertentu, khusus untuk teman-teman dari Universitas Airlangga juga. Dan oke, mungkin saya boleh menjelaskan sedikit ya mengenai program magang yang ada di Bukit Vista dan juga kegiatan-kegiatan apa aja sih yang seorang pemagang lakukan nih di Bukit Vista. Oke. Oke, sebelum itu mungkin saya jelaskan sedikit bagaimana proses seleksi di Bukit Vista. Oke, untuk beberapa posisi tertentu, kami memang memerlukan ada beberapa ekstra step gitu ya, kayak misalnya ada online assessment ataupun ada interview kedua gitu ya. Tapi secara general kita biasanya memulai dari CV screening, lalu kita lanjut ke interview pertama, dan tahap terakhir yang perlu dilalui yaitu namanya trial program. Jadi trial program ini akan dilakukan selama 6 hari, dan selama 6 hari ini kita akan mencari kecocokan nih, apakah kandidatnya cocok
untuk bekerja di role tersebut dan juga di Bukit Pista secara general. Dan juga kita juga ini kandidat kami sendiri pun bisa menilai nih kira-kira apakah mereka cocok kerja di sini, apakah mereka bakal fit kerja di Bukit Pista gitu. Jadi dua arah juga di sini teman-teman. Nah, salah satu kegiatan di trial program itu sendiri yaitu research plan project. Jadi di sini kami memberikan tugas sebenarnya project untuk para kandidat kami untuk kerjakan selama 6 hari di trial program itu. Jadi selama 6 hari itu mereka akan ini mengobservasi nih, menganalisa apa saja sih yang terjadi di Bukit Pista, apakah ada proses-proses yang bisa di-improve, apakah ada yang bisa dibuat lebih baik. Nah, di masa trial program ini juga akan melatih skill kreativitas kalian, skill analisa kalian, skill complex problem solving, karena nanti kalian akan mempropose ide ini ke tim member kami. Nanti mungkin teman-teman bisa mempropose nih, oh saya ketemu problem ini nih di misalnya di di Human Resource Department. Nah, problemnya ini. Terus solusi apa yang akan saya present nih untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Nanti planningnya bagaimana? Kira-kira butuh waktu berapa lama? Nanti pros and cons-nya apa gitu. Nanti tim kami juga akan menilai sih bagaimana planning untuk research plan dari kandidat di trial program. Lalu, oke, jadi seandainya kandidat tersebut lolos program trials dan dia akan di onboard ya secara resmi sebagai intern. Nah, di sini mereka bisa langsung nih melanjutkan dengan ide project yang mereka sebelumnya propose. Nah, ini sebenarnya salah satu project dari salah satu HR intern kami sebelumnya. Jadi dia sebelumnya mempropose ide untuk membuat sebuah spider chart supaya tim human resource ini dapat melihat lebih baik lagi nih attribute-attribute-nya bagaimana, dan juga kita bisa membandingkan kandidat satu dengan kandidat yang lain. Jadi kayak memudahkan kita untuk membuat keputusan di sini. Jadi selama mengerjakan proyek ini memang tidak semua akan berjalan dengan mudah ya. Jadi dibutuhkan resilience dan juga dibutuhkan kemampuan untuk berinovasi. Kalau misalnya kalian ketemu satu masalah, ketemu roadblock, apa yang akan kalian lakukan dari situ gitu. Jadi mungkin ini salah satu contoh proyek dari tim human resource ya yang di Bukit Pista. Dan juga ini proyeknya sebenarnya masih berjalan. Walaupun intern kami sudah over, tapi proyek ini masih dijalankan oleh tim kami, dan kami masih menggunakan spider chat ini yang dia hasilkan gitu dari proyeknya begitu. Oke, selanjutnya jadi tim kami juga mayoritas dari tim kami kan melakukan remote working nih teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan ada beberapa platform yang kami gunakan ya untuk mensupport remote working itu sendiri. Salah satunya itu ada Dropbox Paper yang di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ini kita menggunakan Trello. Jadi di sini kita juga melatih nih written communication skills, karena kita kan nggak gitu banyak ketemu ya, mungkin cuma ketemu seminggu berapa kali untuk meeting gitu ya, meeting per departemen, meeting buat company wide gitu, dan selain itu kita nggak ada meeting lagi kan. Nah, jadi di sini penting juga untuk mengembangkan skill written documentation nih teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan written communication ini penting sekali teman-teman, supaya kita dapat mengconvey konteksnya itu dengan full, karena karena kan kita komunikasinya kan lewat teks gitu kan ya. Akan lebih baik kalau konteksnya itu diberikan dalam full gitu, supaya kita nggak perlu itu nanya lagi ke orangnya, oh ini gimana nih proyeknya nih, update-nya gimana. Jadi kita tidak perlu lagi kayak kembali lagi ke orangnya baru nanti kayak menjadi seakan-akan menjadi kurang efektif gitu loh, agak kurang efektif juga kan ya kalau misalnya mau tanyain orangnya lagi, nunggu orangnya balas lagi, kan itu agak membuat kerjanya jadi kurang efisien. Jadi makanya dari situ
kita menerapkan ini written communication di sini. Gitu. Oke, selanjutnya di sini kita juga memberi kesempatan untuk para interns kami untuk memimpin meeting. Nah, memimpin meeting di mungkin departmental meeting ataupun company-wide meeting. So, di sini kita juga melatih para interns kami untuk public speaking skills, untuk leadership skills, untuk decision making juga, karena sebagai seseorang yang memimpin sebuah meeting, dia harus membuat keputusan kan, apakah topik diskusinya apakah sudah ada conclusion-nya untuk topik discussion-nya, apakah ini perlu didiskusi lagi. Jadi ini di sini leader of the meeting itu yang berhak untuk membuat keputusan di situ. Jadi ini juga secara tidak langsung akan melatih kemampuan mereka untuk decision making juga. Oke, jadi selanjutnya juga ada all hands. Ini adalah company wide meeting dari Bukit Vista tiap hari Selasa. Jadi di sini semua orang di Bukit Vista akan berkumpul dan juga untuk memberikan personal updates. Nah, ketika kita memberikan personal updates di sini, kita juga ini memberikan keleluasaan bagi semua orang, interns maupun employee, untuk komen nih. Jadi kita akan semua orang akan mengupdate nih achievement mereka minggu ini apa, personal growth mereka minggu ini apa, dan juga actionable discovery minggu ini mereka apa. Nah, di situ kita boleh nih langsung komen, kayak misalnya Furkan di sini. Furkan kan salah satu human resource intern kami ya. Nah, misalnya dia tulis nih personal achievement this week. Oh, hari ini aku berhasil mengadakan ini kerjasama guest lecture dengan UNER. Terus kayak siapapun bisa langsung komen gitu, kayak misalnya, oh congratulations Furkan, can you tell us more about it? Kayak boleh kasih tahu kita lebih banyak nggak tentang hal ini gitu. Jadi kayak kita memberi kebebasan untuk semua orang untuk saling komen gitu. Jadi secara tidak langsung ini juga akan melatih emotional intelligence kita gitu, teman-teman. Oke. Jadi Jadi untuk communication tools yang kita gunakan itu biasanya kita menggunakan Whereby ataupun Google Meet untuk meeting, dan juga kita menggunakan Trello dan Dropbox Paper untuk written documentation. Dan satu lagi kita juga menggunakan Slack. Jadi Slack ini mungkin teman-teman familiar ya. Slack ini sebenarnya sebuah platform untuk berkomunikasi, mungkin agak mirip dengan WhatsApp ataupun Telegram gitu ya. Jadi biasanya kita komunikasi lewat Slack gitu. Oke, dan juga ini ada beberapa data and analytics tools yang kita pakai juga di sini. Kita menggunakan Redash, kita menggunakan Google Analytics, dan juga kita menggunakan Bigger. Jadi Bigger ini di-develop oleh tim product development kami untuk untuk workflow orang-orang di Bukit Vista gitu. Oke, jadi mungkin itu sedikit penjelasan mengenai internship di Bukit Vista. Kalau teman-teman tertarik untuk bergabung, mungkin bisa langsung mengunjungi website kami di www.bukitvista.com/jobs dan juga langsung apply dari situ. Ataupun teman-teman juga bisa langsung kontak Furkan nih. Jadi ada nomor HP dan juga emailnya di sini. Sebuah catatan kecil aja. Jadi tadi juga saya ada mention ya barusan. Jadi Furkan ini adalah salah satu human resource intern di Bukit Vista, dan dialah yang membawa saya di sini sebagai pembicara untuk acara ini. Jadi acara ini sebenarnya adalah salah satu project dari Furkan gitu. Jadi iya, terima kasih juga untuk Furkan yang telah yang telah berkolaborasi juga dengan pihak UNER dan juga telah mengadakan webinar ini ya. Oke, mungkin teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut nanti di sini. Ya, jadi sepertinya itu saja yang saya siapkan untuk webinar kita pada hari ini tentang skills needed for future careers. Terima kasih teman-teman.